Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, berjumpa lagi dengan channel kesayangan Anda, ATK Media. Kami doakan semoga Anda dalam keadaan sehat, murah rezeki, selalu bermanfaat dan berbahagia selalu. Kali ini kami akan menguraikan satu tema penting, yaitu bagaimana menggunakan metode APKL dalam penapisan isu. Di video sebelumnya kami sudah menguraikan satu tema, yaitu bagaimana cara mengidentifikasi isu secara tepat. Setelah Anda melakukan identifikasi isu dan menemukan beberapa isu yang dinilai telah memenuhi syarat, maka kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan metode APKL dalam menapis isu yang telah Anda peroleh. Sebelum kita menjelaskan tahapan-tahapan atau cara dalam melakukan metode APKL, ada baiknya kita ulas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan metode APKL. Metode APKL dikenal sebagai alat bantu untuk menganalisis ketepatan dan kualitas isu dengan memperhatikan kesesuaian isu dengan kriteria aktual, problematik kehalayakan, dan layak, atau yang kita singkat dengan APKL. Nah, fungsi metode ini untuk menyaring isu apa saja yang layak dan tidak layak untuk diselesaikan. Dengan demikian, maka dari beberapa isu yang telah Anda identifikasi pada tahap sebelumnya, bisa jadi beberapa di antaranya dinyatakan tidak layak untuk diselesaikan. Lalu, apa hasil yang kita peroleh setelah menerapkan metode APKL? Setelah menerapkan metode APKL, akan diperoleh isu-isu yang layak diselesaikan karena isu tersebut memenuhi keempat kriteria, yaitu A, P, K, dan L, dan kemudian akan diproses lebih lanjut melalui analisis-analisis berikutnya. Sedangkan isu-isu yang tidak memenuhi satu atau lebih kriteria dari APKL dinyatakan tidak layak dan tidak diproses lebih lanjut. Kami tekankan di sini bahwa satu kriteria saja tidak dipenuhi oleh satu isu, maka isu tersebut dinilai tidak layak untuk diproses lebih lanjut. Kita mulai dengan penjelasan kriteria pertama, yaitu aktual. Sebuah isu memenuhi kriteria aktual menunjukkan bahwa isu itu sering terjadi, atau kita menyebutnya sering dengan istilah masalah klasik, atau isu itu sedang terjadi saat ini dan menjadi pembicaraan banyak orang. Banyak orang mengeluhkan permasalahan yang sama dan merasakan bahwa permasalahan itu memberikan dampak yang negatif kepada mereka. Nah, dalam konteks ini, aktual harus merujuk pada fakta, data, dan informasi terkini yang relevan dengan isu. Anda bisa menggunakan data-data terkini, baik data kualitatif maupun data kuantitatif dalam bentuk laporan atau data statistik dan yang lainnya. Kriteria kedua adalah problematik. Sebuah isu memenuhi kriteria ini apabila isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks. Masalah di sini berarti mengandung hal-hal yang tidak ideal dan membawa dampak buruk bagi banyak pihak. Karena kompleksitasnya tersebut, sehingga isu itu perlu dicarikan segera solusinya, baik yang bersifat mendesak
atau saat ini juga, maupun yang bersifat jangka panjang. Isu selanjutnya adalah kekhalayakan. Isu yang memenuhi kriteria ini maka merupakan isu yang secara langsung menyangkut kepentingan orang banyak atau khalayak, dan tidak hanya menjadi permasalahan satu orang saja atau permasalahan Anda pribadi saja. Nah, agar isu ini bukanlah subjektivitas Anda sendiri, maka orang lain, pihak lain atau stakeholder juga harus menyetujui isu ini sebagai permasalahan bersama. Maka disinilah pentingnya Anda melakukan wawancara, bertanya, dan berdiskusi dengan berbagai stakeholder. Kriteria yang terakhir adalah layak. Isu yang memenuhi kriteria ini adalah isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Maksudnya adalah isu tersebut dapat diselesaikan dengan sumber daya yang ada, seperti kewenangan yang Anda miliki, anggaran, SDM atau personil, sarana, dan waktu yang tersedia. Sekarang kita akan menerapkan metode APKL dalam penapisan isu. Kita bisa menggunakan tabel sebagaimana kami tampilkan pada layar. Kami mengangkat beberapa isu yang berkaitan dengan aktualisasi Latsar CPNS. Yang pertama adalah waktu antri di loket pendaftaran sangat lama. Isu yang kedua, penanganan pasien di IGD kurang sigap. Isu yang ketiga, pasien kurang memahami aturan meminum obat. Dan isu yang keempat adalah pelayanan hemodialisa tidak dapat dilakukan. Kemudian keempat isu dianalisis berdasarkan pemenuhan kriteria aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak. Maka diperoleh isu yang pertama memenuhi keempat kriteria, isu yang kedua memenuhi keempat kriteria, isu yang ketiga juga memenuhi keempat kriteria. Namun, isu yang keempat hanya memenuhi 3 kriteria dan tidak memenuhi kriteria layak. Maka isu yang keempat dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut. Hasil akhir yang kita peroleh setelah melakukan metode APKL adalah dari keempat isu yang diidentifikasi sebelumnya, kita memperoleh 3 isu yang memenuhi kriteria dan 1 isu yang tidak memenuhi kriteria. Maka 3 isu inilah yang nantinya akan diproses lebih lanjut dengan melakukan analisis USG untuk menentukan prioritas isu. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Silakan tonton penggunaan analisis USG di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.